Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Baik, Mas. Ya, alhamdulillah. Teman-teman gimana kabar? Baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung saja mungkin Ustaz, kita langsung ke pokok bahasa kita malam ini. Tapi seperti biasa tadi Anda bilang, kita tetap akan mereview tentang materi yang telah disampaikan minggu kemarin. Siapa yang berani jawab? Brothers? Wah, brothers. Oke Mas, yang pakai songkok kayak Ustaz, silakan berdiri. Saya berdiri, ada mic-nya, tolong panitia yang pakai songkok. Antum nggak pakai songkok, mau pinjam dulu boleh. Sebutkan, tadi sister juga siap-siap, mungkin saja dari brother saya ada jawaban yang harus dilengkapi. Dengan siapa, Mas? Rudi. Kayaknya Pak Rudi mungkin ya, nggak Mas Rudi ya. Oke. Sebutkan tips-tips agar ikhlas seperti materi minggu kemarin. Silakan. Satu aja. Silakan sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Kasih dalil ya. Berdoa. Pertama, mungkin salah satunya berdoa. Dalilnya surat Ghafir ayat 60. Oke, terus Surat Ghafir ya, Bro? 60. Oke, Terusnya apa? Artinya wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Masya Doalah Allah. kepadaku dan maka akan Oke. dikabulkan. Oke, ada lagi Mas Rudi? Doanya Allahumma inni a'udzubika Allahumma inna na'udzubika min nastaghfiruka Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika shay'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Masya Allah. Oke. Sudah itu aja? Oke. Coba isi selesai. Ada yang mau menambahkan mungkin? Saya berani isi selesai. Ada yang berani? Ada. Oke, kita tunggu. Tadi Mas Rudi jawab dua. Pertama surat Ghafir ayat 60 beserta doanya dari hadis Rasulullah SAW. Mungkin si selesai menambahkan yang lain. Silahkan. Sudah ada? Oke, silakan. Siapa namanya? Nurlia. Siapa? Sorry. Nurlia. Nurlia. Oke, Mbak Nurlia, silakan tips-tips agar ikhlas. Tipsnya itu yang pertama, pertebal keyakinan kepada Allah dengan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Oke. Yang kedua? Yang kedua itu sembunyikan amal-amal soleh kita. Oke. Yang ketiga? Yang ketiga tadi berdoa kepada Allah, mohon diberikan petunjuk agar supaya ikhlas. Oke. Yang keempat? Yang keempat itu camkan dalam diri bahwa tidak ikhlas adalah kematian yang suul Fatimah. Oh, Masya Allah. Yang kelima. Yang kelima? Padahal sendiri juga minggu kemarin nggak ada Ustaz. Oke, yang kelima? Nggak nyata. Oke, kelima nggak nyata. Bagaimana Ustaz? Mas Rudi tadi dari Al-Quran ada, dari hadis Rasulullah ada, dan Mbak Nurlela ya? Nurlia itu tadi ada 4 poin. Ada dalilnya nggak, Mbak? Ada dalilnya Mbak Nurlia? Ada. Yang pertama itu Kayak beli bubur lah. Bungkus 3 berarti. bungkus 3 ya. Oke, silahkan. Yang pertama itu Aha. pertebal keyakinan Oke. ada di surat Ghafir ayat 19, Oke. sama ada An-Nahl ayat 8. Kemudian yang sembunyikan amal soleh itu ada di surat Al-Baqarah ayat 271. Kemudian Hafalan apa nyontek sih ini? Kemudian yang berdoa itu ada di ayat di surat Al-Ghafir ayat 80. Oke. Sudah Ustaz. Ayat 60. Aduh, Ya, Masya ayat Allah. 80. Oke, Ustaz gimana Ustaz? Iya. Jawaban Mas Rudi dengan Mbak Nurli? Iya, dua-duanya benar. Masya Allah, dua-duanya benar. Dan emang cuma 4 Pak sebenarnya. Jadi kalau dia bisa jawab 5, kayaknya dia aja jadi standar. Masya Lebih lengkap. Baru nanti bisa, insya Allah ada hadiahnya untuk Mbak Nurlia dan Mas Rudi. Terima kasih atas partisipasinya. Kita langsung saja ke copy paste. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan sekalian, ikhwan dan akhwat, dan juga senior kita, banyak anak muda era 90-an, 80-an juga datang pada kesempatan kali ini. Dan itu sebuah kebahagiaan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganjar jerih payah antum dan kerja keras antum semua untuk sampai di masjid yang kita cintai ini dengan pahala, dengan surga, dengan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga nggak lupa harus bersyukur kepada DKM Al-Azhar dan Asia atas segala apa yang sudah mereka berikan kepada kita. Dan semoga setiap kajian yang kita adakan, semua DKM dan semua anggota Asia mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Rekan-rekan dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua sepakat bahwa Allah menciptakan kita itu untuk sebuah tujuan. Dan tujuannya ada dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Ya, kita hidup di dunia untuk beribadah kepada Allah. Tapi ternyata masalahnya nggak sesimpel ini. Masalahnya nggak sesederhana ini, beribadah terus masuk surga begitu, enggak. Karena Allah Subhanahu wa taala membuka mata kita dalam rangkaian ayat yang sering kita dengar. Allah berfirman, hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju'. Surat apa tuh? Masya Allah. Biasanya kita dengar di mana? Nah, salat apa? Salat apa? Surat jenazah? Gak mungkin. Siapa yang bilang jenazah? Surat Jumat. Salat Jumat. Paham artinya enggak? Mari kita artikan bareng-bareng. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wahai Muhammad, apakah sudah datang kepada engkau berita tentang hari kiamat? Al-Ghashiyah adalah nama lain dari hari kiamat. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Sebagian wajah pada hari itu pucat pasi, pucat dan pasi. Terlihat ekspresi nervous ada di hadapan dia atau di wajah dia. Wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Pemilik wajah-wajah tersebut adalah orang-orang yang amilah nasibah. Salah satu makna, sekali lagi, salah satu makna dan salah satu tafsir dari ayat ini, pemilik wajah-wajah tersebut adalah orang-orang yang gemar beramal pada saat di dunia. Amilah itu kata benda subjek dari amal. Jadi kalau amal itu aktivitasnya, nah pelakunya subjeknya amil atau amilah. Jadi amilatun nasibah,
Jadi pemilik wajah di atas adalah orang-orang yang rajin beribadah, rajin beramal. Oh, kerjanya sholat dia, puasa, zikir, tahajud, umrah. Dan bukan hanya sekedar beramal dan beribadah, tapi nasibah. Nasibah artinya orang-orang yang lelah, letih, capek gara-gara banyaknya mereka beribadah. Jadi mereka bukan sekedar orang-orang yang tahajud, tapi mereka kecapean gara-gara lamanya mereka tahajud. Jadi tahajud bukan baca kulhu, kulhu, atau tahajud bukan hanya 15 menit lalu bismika Allahumma ummatu ahya lagi, tapi mereka yang tahajud 3 jam, 4 jam, 5 jam, habis tahajud kecapean. Mereka orang-orang yang letihnya itu gara-gara puasa. Berzikir bukan 1-2 menit, tapi nasibah, kecapean gara-gara zikir tersebut. Allahu Akbar. Kira-kira orang kayak begini nih, itu pantasnya masuk surga yang mana? Ya, pernah gak sih kita kecapean gara-gara tahajud? Nah, kecapean gara-gara sholat isya, karena imamnya baca 2 juz, kita bubaran jam 10:30 malam, itu pernah gak sih? Enggak kan? Jadi kira-kira orang kayak begini nih pantasnya masuk surga apa? Jangan buru-buru membuat kesimpulan rekan-rekan sekalian, karena Allah berfirman tasla naran hamiyah, mereka dilemparkan ke dalam api neraka yang sangat amat panas. Tusqa min ainin aniyah, mereka diberikan minum dari air yang sangat mendidih. Laisa lahum ta'amun illa min dhari', tidak ada makanan yang mereka konsumsi kecuali duri-duri yang sangat tajam. La yusminu wa la yughni min ju', tidak mengenyangkan dan tidak menghilangkan rasa lapar. Allahu Akbar. Ayat-ayat di atas rekan-rekan sekalian itu membuka mata kita bahwa tidak setiap orang yang beribadah diterima oleh Allah. Tidak setiap orang yang beramal soleh mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak setiap orang yang sholat, yang puasa, yang berzikir, yang hidupnya selalu bolak-balik masjid, itu meraih firdaus Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat-ayat di atas membuka mata kita bahwa tidak semua penghuni neraka itu pelaku maksiat seperti pezina, pejudi, peminum minuman keras, koruptor. Namun ada di antara mereka yang hidupnya mereka habiskan dengan sholat, dengan puasa, dengan zikir. Tasla naran hamiyah. Ada apa dengan mereka? Apa masalah mereka? Kemungkinannya cuma 2. Allah yang zalim atau mereka buat kesalahan. Kira-kira kalau antum dikasih opsi begitu, kira-kira yang benar yang mana? Jelas mereka yang buat kesalahan. Karena Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 182, wa annallaha laisa bidzallamin lil abid. Karena Allah nggak mungkin zalimin hamba-hambanya. Para ulama kita seperti Imam Suyuti dan para ulama-ulama tafsir menjelaskan bahwa masalah mereka karena pada saat mereka beramal mereka tidak memenuhi syarat diterimanya amal ibadah yang telah dibakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ternyata ibadah ada syaratnya hadirin. Kalau masuk SMA saja ada syarat, kita nggak bisa langsung masuk dan kita nggak bisa suka-suka. Kita masuk SMA, kita harus punya ijazah SMP. Udah kasih yang TK aja deh bro. Lu nggak bisa. Ini masuk SMA nggak bisa suka-suka. Begitu juga kalau masuk surga. Nggak bisa sembarang sholat atau puasa atau zikir. Ada syarat. Dan ulama mengatakan syarat yang pertama ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah kita bahas 2 pertemuan yang lalu. Dan yang kedua, mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
mengkopi sunnah Nabi dan mempastekan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu dua syarat agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada satu yang interesting bagi saya, bagi teman-teman mungkinnya, bahwa sunnah itu kan apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan ditinggalkan tidak mengapa. Kenapa harus mengikuti menjadi syarat agar diterima amal ibadah, Ustaz? Iya, terima kasih Van. Betul. Kok kenapa syarat kedua harus mengikuti sunnah Rasul, Pak Ustadz? Sunnah kan nggak harus diikutin, gitu kan ya? Ya nggak sih? Dulu waktu di TPA belajarnya gimana? Ya masih ingat nggak pelajaran TPA? Antum main TPA nggak sih dulu? Enggak ya? Oke. Madrasah? Nggak juga. Terus masa kecil antum ngapain? Tapi yang penting kan pas balik gitu loh. Ya. Masa kecil nggak ada masalah. Yang penting pas balik taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, kita tahu banget bahwa dulu guru-guru kita tuh bilang kalau sunnah itu jika dikerjakan dengan ikhlas dapat pahala. Kalau ditinggalkan nggak dosa. Betul, tapi kita beda konteks rekan-rekan. Karena sunnah itu menarik. Sunnah itu unik. Kenapa? Karena kata ini itu ambigu, punya lebih dari satu makna tergantung bidang atau konteks pembahasannya. Kalau yang tadi dikatakan oleh Akhfani, itu ketika konteksnya ilmu fikih. Jadi kalau kita baca buku fikih, terus kita dengar kata-kata sholat duha itu sunnah, maka artinya kalau dikerjakan dengan ikhlas dapat pahala, kalau ditinggalkan nggak dosa. Puasa Senin Kamis itu sunnah. Itu artinya jika dikerjakan dengan ikhlas dapat pahala, kalau ditinggalkan nggak dosa. Tapi pembahasan kita sekarang dalam konteks usuluddin, dalam konteks akidah, dalam konteks sabda Nabi SAW dalam hadis surat Imam Abu Daud, alaikum bisunnati, wajib atas kalian mengikuti sunnahku. Itu konteks kita pada malam hari ini. Dan sunnah dalam ilmu usuluddin dan pembahasan kita adalah sunnah yang berarti atau bermakna tuntunan Rasulullah SAW, jalan Rasulullah SAW, konsep Rasulullah SAW. Itu yang harus kita ikuti. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dibawa oleh Rasul, ambil, kata Allah. Ini bukan kata saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan. Kita wajib mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah dalam konteks surat Ali Imran ayat 31. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Allah berfirman, wahai Muhammad, bilang ke umatmu, kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku. Jadi ikutilah aku. Ini perintah fattabi'uni, ikutilah aku. Ya. Salin, kopi tuntunanku dan tempel di dalam kehidupan kalian. Ikutilah aku. Ikutilah konsepku, ajaranku, tuntunanku, metode beribadahku. Apa yang terjadi? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Itu yang dimaksud sunnah dalam konteks ini. Ketika kita beribadah, kita harus mengikuti tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau tidak, gak diterima, rekan-rekan sekalian. Nabi yang bersabda, gak ada yang berhak menentukan diterima atau tidak kecuali Allah dan Rasulnya. Bukan ustadz seperti saya atau yang lain,
Tapi mari kita simak hadis Nabi SAW, Nabi yang bersabda, Nabi kita, Nabi saya dan Nabi rekan-rekan sekalian, beliau bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengerjakan ibadah yang tidak ada contohnya, keterangannya, perintahnya, syariatnya, maka amal ibadah tersebut tertolak, didiskualifikasi, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tertolak. Hadis ini riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Nabi yang mengatakan nggak diterima kalau sholatnya keliru, walaupun ikhlas. Kalau puasanya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, walaupun tulus. Nabi SAW yang menyatakan. Maka kita diperintahkan untuk mengikuti beliau. Makanya kan dalam sholat, dalam hadis Bukhari, Nabi mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi kita disuruh ngikutin tuh. Disuruh salin sholatnya Nabi itu kayak apa sih? Gitu loh. Suruh copy paste. Lalu tempel di dalam sholat-sholat Anda. Takbir ihramnya seperti apa? Lalu baca apa? Kalau Nabi baca Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah, jangan baca Al-Baqarah. Walaupun Al-Baqarah lebih panjang berkali lipat daripada Al-Fatihah. Tapi Nabi setelah iftitah baca Al-Fatihah, maka kita baca Al-Fatihah. Lalu rukuknya Nabi itu seperti apa? Ikuti. Lalu metode sujud itu kayak apa sih? Nabi bilang, aku diperintahkan sujud di atas 7 titik anggota badan. Sebagaimana hadis Bukhari. Nah itu kita harus pelajari 7 itu apa aja. Itu dalam masalah sholat, dalam masalah puasa, dalam masalah zakat, dalam masalah haji. Nabi bersabda, khudhu anni manasikakum. Kalian harus ambil manasik hajiku, kata Nabi. Jadi kalau kalian mau haji, mau umroh, Anda harus copy paste dari manasik haji saya, kata Nabi SAW. Nggak boleh suka-suka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Islam sudah sempurna. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamaku untuk kalian dan aku telah sempurnakan nikmatku untuk kalian dan aku ridho Islam menjadi agama kalian. Allah menyatakan Islam sudah sempurna. Sesuatu yang sempurna jangan ditambah atau dikurangi. Yang sesuatu yang sudah sempurna biarkan seperti itu, tinggal kita mengikuti. Ya, kita mengikuti, bukan menambah, bukan merubah, tapi mengikuti. Ketika misalnya air di gelas ini sudah full, jangan kita tuang lagi, akan jadi masalah nanti. Tapi kita biarkan begitu saja karena sudah sempurna, tinggal kita mengikutinya. Nabi juga bersabda dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, ma baqiya syai' yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Tidak ada yang tersisa dari hal-hal ibadah-ibadah yang mendekatkan kepada surga dan hal-hal yang menjauhkan dari neraka kecuali telah aku jelaskan semua. Tidak ada yang tersisa. Kalau Nabi katakan tidak ada yang tersisa, maka tidak ada celah untuk membuat tambahan atau inovasi baru di dalam ibadah. Dan dalam konsep, dalam metodologi. Kalau mungkin ada tambahan inovasi yang berkaitan dengan dunia, itu tidak bisa terlepas dari konsep Nabi SAW. Ini yang perlu kita camkan. Nabi yang perintahkan bahwa kita harus mengikuti tuntunan Nabi SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Dari sini, dari konsep copy paste ini, kita bisa memahami bahwa niat baik aja nggak cukup loh bro. Dan ini yang sering disalahpahami orang. Misalnya kita lihat teman kita, zikirnya atau sholatnya tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Nabi nggak pernah kerjakan sholat itu, dia kerjakan. Terus kita bilang, bro kok lu ngerjain sholat kayak begitu? Niat gue kan baik, masa sholat lo halang-halangin? Sering gak sih denger begitu? Gue kan cuma mau zikir. Rekan-rekan dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita katakan niat baik
Anda itu patut kita apresiasi. Nggak ada masalah. Dan kita salut banget dengan orang hari gini mau sholat kan, oh keren banget kan gitu ya. Hebat. Dan kita applause, kita kasih apresiasi. Namun kita katakan niat baik aja nggak cukup. Niat baik harus diselaraskan dengan cara yang benar, dengan metode yang benar. Dan ini kan konsep hidup, ya nggak sih? Saya ingin tanya sama rekan-rekan sekalian, mungkin nggak kita sukses dalam sebuah bidang hanya mengandalkan niat baik? Mungkin nggak sih kita sukses hanya dengan mengandalkan niat baik? Misalnya ada seorang siswa dikasih soal matematika SD lah ya, dia lagi belajar bangun ruang, terus dikasih soal sama gurunya, rumus persegi panjang, panjangnya 5, lebarnya 3, berapa luas persegi panjang tersebut. Lalu dia jawab, luas persegi panjang ini adalah 8, 5 tambah 3. Kira-kira kalau antum guru matematikanya, antum kasih nilai berapa nih murid? Tapi ngomong-ngomong masih ingat gak nih luas persegi panjang? Lupa ya? Lupa? Nah, apa luas persegi panjang? Nah, yakin? Kalau trapesium? Nah, itu masalahnya Pak Ustadz. Iya, saya juga lupa, makanya pertanyaannya luas persegi panjang gitu loh. Kalau kita jadi guru, kita benerin atau kita salahin? Kalau kita jadi guru, dia jawabnya 8, kita benarkan atau kita salahkan? Kita salahkan. Murid kita nggak terima. Pak, kenapa Bapak salahkan? Kita akan jawab, jawaban kamu salah, rumusnya salah. Tapi kan niat saya baik Pak, gitu loh. Kira-kira antum ya gimana? Niat aku kan baik, aku hanya ingin dapat nilai 100 membanggakan kedua orang tuaku. Luhur banget nggak niatnya tuh? Keren tuh. Aku ingin membuat mama tersenyum Pak. Keren kan? Niatnya baik. Tapi antum benarkan? Enggak, antum kasih nilai 0. Kalaupun antum kasih nilai, itu nilai menjawabnya aja paling 1 atau 2 atau 3. Kenapa demikian? Karena niat baik dia tidak dia tuangkan dalam rumus yang benar. Rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Maka jawabannya harusnya 15. Apa bedanya dengan sholat? Apa bedanya dengan puasa? Apa bedanya dengan zikir? Niat dia baik, gak ada yang boleh otak-atik niatnya umat Islam. Niat itu urusan seorang hamba dengan Allah. Dan kita harus puji saudara kita yang punya niat baik untuk ibadah. Namun kita sarankan alangkah indahnya jika ibadah itu atau niat baik itu dituangkan dengan cara yang benar. Sesuai dengan rumus Nabi SAW. Ya gak sih? Antum buat sop buntut hanya dengan niat baik, kira-kira jadi sop buntut nggak? Enggak. Kan nggak mungkin. Saur asam hanya dengan niat baik, nggak bisa. Antum lagi sakit gigi nih, lagi sakit gigi mau cabut, terus saya bilang, Pak mau cabut gigi ya? Iya Pak Ustadz, sama saya aja. Emang Pak Ustadz bisa? Ya enggak, kan niat saya baik. Kira-kira antum mau kasih ke saya nggak? Kan nggak mau. Ustadz saya nggak ragukan niat Ustadz, tetapi kan gigi harus ada rumusnya. Harus ada caranya. Begitu juga Pak, zikir itu harus ada caranya. Apa bedanya? Ini konsep hidup. Makanya kaidah di dalam Islam itu bukan hanya diterapkan dalam sholat, dalam puasa, tetapi dalam seluruh sendi kehidupan. Karena inilah pola pikir yang benar. Makanya terkadang sangat diherankan seseorang bisa begitu ilmiah dalam dunia kedokteran, begitu ilmiah dalam berpikir dalam dunia arsitektur, tapi sangat tidak ilmiah kalau bicara tentang zikir, tentang sholat, tentang puasa, tentang haji, tentang umroh, tentang salawat, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti rumus yang ada di dalam bidang tersebut. Dia hanya mengandalkan niat baik, niat baik, niat baik, dan niat baik. Kita apresiasi. Tapi kita hanya ingin mengarahkan alangkah indahnya niat baik tersebut sesuai dengan tuntunan Nabi kita SAW. Dan rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah, kalau yang penting niat baik kan repot loh.
Repot. Kalau saya sih nggak ngebayangin ya, kalau yang penting niatnya baik apa yang terjadi di dunia ini. Kenapa demikian? Karena kalau yang penting niatnya, kan sering kita dengar ya nggak sih? Yang penting kan niatnya, yang penting kan niatnya, yang penting niatnya. Kalau niat baik saja cukup, atau yang penting niatnya, maka mayoritas maksiat harus kita legalkan. Mayoritas maksiat harus kita legalkan. Kenapa? Karena mayoritas maksiat itu dikerjakan dengan niat baik. Ya nggak sih? Iya, niatnya baik. Mohon maaf nih, gue lihat lo tadi subuh-subuh keluar dari rumahnya Mbak Fulana, janda di komplek kita yang minggu lalu lakinya baru meninggal. Tuh gimana tuh? Iya sih bro, tapi kan niat gue baik. Dia lagi galau, dia lagi kesepian. Gue ingin memberikan kehangatan bagi dia. Jam 2:30 tadi juga kita tahajud bareng. Kira-kira boleh gak tuh? Memberikan kehangatan kepada perempuan niat baik bukan? Baik. Baik kan? Lo bener baik. Tapi ketika diluapkan ke wanita yang bukan mahram, haram. Sekali lagi, masalah orang seperti ini, itu masalah apa? Masalah niatnya, bukan caranya yang keliru. Allah mengatakan caranya lampiaskan ke yang mahram atau istrinya. Tapi dia lampiaskan ke wanita lain. Tapi niatnya baik. Waktu saya SMA atau waktu itu teman-teman saya yang jangkis yang pakai putau, yang cicau, yang ngirup bong, itu niatnya baik-baik semua loh. Niatnya baik loh. Lari pengen keluar dari masalah, mencari kebahagiaan. Niatnya baik. Coba tanya yang jangkis loh, niatnya baik nggak? Baik. Benar nggak nih? Baik niatnya. Cari kebahagiaan. Ingin keluar dari masalah. Niatnya baik. Orang yang korupsi niatnya baik nggak? Baik. Luar biasa. Memberikan nafkah kepada rakyat Indonesia. Kan istri sama anak gue rakyat juga gitu katanya. Itu niat baik. Masa nafkah niat buruk? Ada yang nggak setuju kan nafkah niat baik. Nafkah tuh niat baik. Tapi ketika caranya salah, lagi-lagi kan caranya. Semua cara bukan niat, caranya salah. Maka niat baik didiskualifikasi. Nah begitu juga dengan sholat, begitu juga dengan zikir, begitu juga dengan salawat, begitu juga dengan haji, begitu juga dengan umrah, begitu juga dengan akidah. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir. Konsepnya, caranya harus sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hampir semua maksiat itu niatnya baik. Dan kalau mau kasih contoh banyak banget. Dan sering kita dengar kan? Sering kita dengar. Ada orang, dia suka ngeliatin wanita-wanita yang terbuka auratnya ketika ditanya, lo kenapa sih ngeliatin tuh cewek-cewek yang cantik-cantik? Niat saya baik, mentadaburi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Pakai ayat loh. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan orang-orang yang selalu berpikir terhadap penciptaan langit dan bumi beserta istrinya. Oh, makanya baca tuh ayat gitu. Repot. Kan berat kalau begitu. Semua bisa, semua niatnya baik. Mentadaburi ciptaan Allah kan baik. Wanita adalah ciptaan Allah yang maha indah, yang sangat indah. Oh, niatnya bagus tuh. Jadi kalau yang penting niatnya baik, semuanya legal dong. Apalagi coba. Orang yang judi niatnya baik. Baik. Orang minum khamar baik juga. Semua baik insya Allah niatnya. Nyopet tuh niat baik. Coba aja. Coba komunikasi dengan para pencopet gitu, niatnya baik-baik. Ada yang mau bayar SPP anak, ada yang mau bantu orang tuanya, ada yang mau beli susu. Niatnya baik-baik loh, Masya Allah. Tapi apakah dibolehkan? Enggak. Karena niat baik harus dituangkan dengan cara yang benar. Nah begitu juga dalam konsep ibadah, dalam konsep akidah. Itu poinnya hadirin sekalian.
timbul lagi pertanyaan Ustadz, yang ini saya dapati sendiri ya di masyarakat, bahkan di keluarga, mungkin teman-teman juga sama. Kalau mengikuti sunnah, apakah harus plek-plek seperti Rasulullah, seperti cara berpakaiannya, cara berdagangnya, lalu ada malah yang bilang kalau mengikuti Rasulullah ya harus sama seperti Rasulullah punya istri berapa, kita harus punya berapa, begitu Ustaz. Bagaimana Ustaz mengkorelasikan ini? Iya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Jadi tadi kita bilang kan bahwa mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sunnah adalah konsep, sunnah adalah metode, sunnah adalah jalan. Jadi kita nggak mengatakan mengikuti Rasul, karena kalau mengikuti Rasul itu lebih luas, gitu kan. Rasul orang Arab, apakah kita harus jadi orang Arab juga kan gitu? Hidung Nabi mancung, apakah kita harus operasi plastik juga kan? Enggak. Tapi mengikuti metodenya, konsepnya, dan secara garis besar dalam ilmu fikih, masalah-masalah agama kan diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar, kelompok ibadah dan kelompok muamalat atau non ibadah. Nah, sunnah Rasul dalam masalah ibadah atau akidah, al aslu fil asya at-tahrim illa bid dalil yadullu alaiha. Hukum asal ibadah itu haram sampai ada dalil yang mencontohkan, sampai ada dalil yang memerintahkan, sampai ada dalil yang mensyariatkan. Hukum asal meyakini sesuatu yang gaib itu nggak boleh sampai ada dalil. Jadi dalam ibadah sunnah Rasul kita tunggu dalil. Makanya kadang-kadang nih teman-teman ada yang salah kaprah. Emangnya ada dalil yang mengharamkan gua sholat begini? Ya dibalik aja. Emangnya ada dalil yang mengharamkan sholat subuh 5 rakaat? Kan nggak ada. Emangnya ada dalil yang mengharamkan sholat zuhur itu 7 rakaat? Tidak ada. Karena dalam ibadah konsepnya bukan cari dalil yang mengharamkan, tapi mencari dalil yang mensyariatkan. Kalau tidak ada yang mensyariatkan, kalau tidak ada perintah, kalau tidak ada arahan dari baginda Rasul, maka otomatis tertolak. Makanya Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengerjakan amal ibadah yang tidak ada tuntunannya, tidak ada contohnya, tidak ada syariatnya, maka amal ibadah itu tertolak. Jadi kita tunggu perintah, tunggu arahan dari Rasulullah SAW. Tapi kalau di bab non ibadah atau muamalat, maka bebas, karena kaidahnya 180 derajat terbalik. Al aslu fi al asya ibahah. Hukum asal segala sesuatu yang non ibadah itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Jadi kadang-kadang kan kalau kita nasihatin begini dijawab sama dia, ya udah kalau lo mau haji naik onta aja, kan di zaman Nabi belum ada Boeing, belum ada Airbus. Lo ini keliru mas. Kalau masalah alat transportasi itu non ibadah. Non ibadah boleh bebas sampai ada dalil yang mengharamkan. Silakan berkreasi, silakan berinovasi di bab non ibadah. Dan itulah konsep tuntunan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus kita bedakan mana akidah ibadah dan mana non ibadah. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu Fan. Ini ada pertanyaan yang kadang ngejengkelin Ustaz. Mungkin sama lagi nih. Ada yang berpendapat Ustaz. Misalnya apa yang Rasulullah terapkan, apa yang jadi sunnah Rasulullah sekarang hari gini sudah tidak relevan lagi. Misalnya sudah tidak sejalan lagi dan cenderung kita justru mundur ketika mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana Ustaz? Iya. Statement ini butuh data. Nabi SAW bersabda, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Yang nuduh harus kasih bukti. Ya nggak sih? Kita nuduh orang mencuri, kita harus buktikan. Karena dia berada di posisi praduga tak bersalah. Nah kalau kita menuduh sunnah Nabi
adalah sebab kemunduran, tolong kasih bukti. Agama kita agama data. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 111, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Tolong kasih data Anda atau dalil Anda kalau Anda memang orang yang benar. Dan data gak ada. Justru Islam mencapai puncak kejayaan ketika umat Islam mengikuti sunnah Nabi SAW. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Dan waspadalah. Itu disuruh waspada. Allah yang suruh waspada, waspadalah, waspadalah. Siapa yang disuruh waspada? Orang-orang yang menyelisih sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa disuruh waspada? Antusibahum fitnah, karena mereka akan terkena fitnah. Au yusibahum adzabun alim, atau mereka akan terkena fitnah, atau mereka akan terkena azab yang pedih. Anda mengatakan bahwa mengikuti sunnah Nabi merupakan kemunduran dan akan membawa umat Islam keterbelakangan. Tapi di sisi lain Rabb kita berfirman justru sebaliknya, yang disuruh waspada yang tidak mengikuti Rasulullah atau mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kita sebagai Muslim lebih percaya statement yang mana ya? Statement firman Rabb kita atau statement seseorang yang dia sendiri nggak bisa buktikan apa dalil dari ucapannya? Dan terbukti masa kejayaan umat Islam adalah ketika mereka mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena kan Allah berfirman, "In tansurullah yansurkum." Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Dan menolong agama Allah adalah dengan mengikuti tuntunan Nabi SAW. Nah sekarang timbul pertanyaan. Tadi kan kita bilang tuh bahwa secara garis besar ada dua kelas. Kalau kita klasifikasikan ada ibadah dan akidah dan ada non ibadah. Dan kalau non ibadah simpel, semuanya boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Simpel banget. Nah sekarang bagaimana dengan ibadah? Ibadah, sekali lagi kita harus mengikuti sunnah dari dalam berapa aspek. Ini yang kadang-kadang dibingungkan. Jadi kita harus mengikuti sunnah Nabi itu dalam berapa aspek sih? Ulama fikih mengatakan dalam 6 aspek. Dalam 6 aspek. Aspek yang pertama dari segi sebab. Dari segi sebab. Maksudnya apa? Maksudnya kalau Nabi kita SAW menentukan sesuatu sebagai sebab sebuah ibadah, maka jadikanlah dia sebab. Tapi kalau Nabi tidak menentukan sesuatu tersebut menjadi sebab ibadah, maka jangan dijadikan sebab ibadah. Misalnya contoh simpel aja, masuk masjid dijadikan sebab oleh Nabi untuk sholat 2 rakaat, yang biasa kita kenal dengan tahiyatul masjid. Maka jadikan masuk masjid sebagai sebab, ittiba, mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi begitu masuk masjid, kita sholat 2 rakaat. Tapi Nabi SAW tidak pernah menjadikan masuk mall sebagai sebab sholat 2 rakaat. Jadi kita nggak perlu tahiyatul mall tuh nggak perlu gitu loh. Jadi biasa aja, karena itu bukan sebab. Dan analogikan dan kiaskan ke contoh-contoh yang lain. Jadi Nabi jadikan ini sebab atau bukan? Kalau bukan maka jangan dilakukan. Kalau dijadikan sebab lakukan. Itu sebagai contoh. Yang simpel-simpel aja deh. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, tadi kan apa tuh? Sebab. Yang kedua jenis. Maksudnya apa? Kalau Nabi kita SAW menjadikan atau menentukan jenis tertentu untuk ibadah, maka kita harus menggunakan jenis-jenis tersebut. Tapi kalau Nabi kita SAW tidak menentukan jenisnya, maka jangan ditentukan jenisnya. Karena Nabi nggak tentukan, maka bebas. Jangan ada yang menentukan. Contohnya apa? Contohnya misalnya kurban. Nabi SAW, Allah dan Rasulnya sudah menentukan bahimatul an'am. Kurban itu dengan kambing atau domba, dengan sapi, mayoritas ulama menambahkan kerbau bisa, dan yang keempat unta. Jenisnya sudah ditentukan, jenis hewannya sudah ditentukan, iya nggak sih?
jenis hewannya sudah ditentukan. Maka kalau kita mau kurban, sebanyak apapun uang kita, kita harus bermain di salah satu dari 4 hewan kurban ini. Nggak boleh ada yang mengatakan, Ustadz alhamdulillah tahun ini saya kurban kuda Nil Pak Ustadz. Karena lebih gemuk, lebih cabi, lebih montok, lebih banyak dagingnya, dan lebih mahal alhamdulillah. Nggak boleh. Ini nggak benar, walaupun lebih montok, lebih seru gitu loh. Dan nggak akan sah kurbannya, walaupun mahalnya 20 kali lipat daripada kambing. Ini bukan mahal-mahalan. Ini bukan mahal-mahalan. Ini mengikuti tuntunan Nabi SAW. Dan kalau Nabi tidak tentukan jenisnya, maka jangan tentukan jenisnya. Contoh misalnya, jenis kain ihram. Nabi tidak tentukan jenisnya, maka bebas, silakan bebas. Nabi hanya menyukai pakai warna putih. Tapi jenis kainnya Nabi tidak tetapkan. Maka silakan berkreasi. Silakan pilih yang nyaman buat kita. Itu contoh. Jadi dari sisi jenis. Yang ketiga, dari sisi kadarnya. Kalau Nabi kita SAW menentukan kadarnya, maka kita harus ikuti kadar tersebut. Jadi copy paste kadar tersebut. Tapi kalau Nabi tidak tentukan kadarnya, maka bebas. Contoh misalnya, simpel banget sih, sholat duhur. Nabi sudah tentukan 4 rakaat, duhur 2 rakaat, maghrib 3 rakaat. Maka kita sholat dengan rakaat-rakaat tersebut. Nabi sudah tentukan bahwa tawaf itu 7 kali. Jadi jangan ada yang 13 kali, ada yang 9 kali. Akhirnya pembimbingnya bingung nyari dia, terus antum masih semangat Pak Ustadz, ini nggak boleh. Walaupun masih semangat, masih seger, belum puas, masih kangen sama Masjidil Haram, tawaf itu 7 kali keluar, lalu Anda menuju makam Ibrahim, lalu sholat 2 rakaat di sana, karena kadarnya sudah ditentukan. Sa'i 7 kali, jangan nggak pulang-pulang sa'i terus, ini nggak tepat. Tapi kalau Nabi SAW tidak tentukan kadarnya, maka bebas. Misalnya zikir-zikir mutlak. Kalau kita ingin memperbanyak zikir, membaca takbir ketika kita mau pergi ke kantor, silakan bebas. Mau takbir 200 kali, 300 kali, bebas. Karena Allah dan Rasulnya tidak menentukan kadarnya. Jadi ini contoh globalnya, yang simpel. Lalu yang keberapa tuh? Keempat, kaifiatnya, tata caranya. Kalau Nabi menentukan tata caranya, maka kita harus ikuti tata cara tersebut. Tapi kalau Nabi bebaskan, maka silakan bebaskan. Jangan dibuat tata cara khusus tanpa dalil. Ya simpel aja, misalnya tata cara sholat. Kita udah tahu bahwa sholat dimulai dengan takbiratul ihram, lalu baca al-fatihah, lalu ruku, lalu i'tidal, lalu sujud, duduk, sujud, lalu berdiri lagi, sehingga ditutup dengan salam. Jangan ada yang robah, Ustaz, gue boring nih kalau begini, gue mau mulai dari salam dulu deh, nanti ditutup takbiratul ihram. Ini nggak boleh, karena sudah ditentukan oleh Nabi SAW. Makanya Nabi katakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, sudah dipakemkan. Tapi kalau yang dibebaskan, silakan bebaskan. Misalnya zikir-zikir mutlak, itu bebas. Mau sambil jalan, mau sambil duduk, itu bebas-bebas saja. Yang kelima, dari sisi tempat. Maksudnya apa? Kalau Nabi tetapkan tempat tertentu, maka kita tetapkan tempat tertentu. Tapi kalau Nabi bebaskan, maka silakan kita bebaskan. Nggak boleh kita tetapkan. Misalnya Nabi katakan tawaf itu mengelilingi Masjidil Haram. Walaupun Monas itu dekat dengan kita, jangan ada yang tawaf di Monas. Karena ini tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita SAW. Tapi kalau tempatnya nggak Nabi khususkan, misalnya menyelenggarakan kajian, kan Nabi bebaskan, maka silakan bebaskan. Kalau menentukan tempat tertentu khusus, nggak boleh yang lain, maka dia harus mendatangkan dalil. Lalu yang terakhir, dalam segi waktu. Maksudnya apa? Sama persis dengan logika sebelumnya. Kalau Nabi SAW tetapkan waktunya, maka kita harus ikuti waktu tersebut. Tapi kalau Nabi bebaskan, maka bebaskan. Jangan diharuskan di waktu tersebut. Ketika misalnya Nabi SAW menetapkan bahwa sholat maghrib ketika matahari terbenam, maka kita harus sholat maghrib di matahari terbenam.
Begitu Nabi katakan kita harus sholat subuh di saat terbit fajar, maka kita harus sholat subuh terbit fajar. Tapi kalau Nabi bebaskan, silakan bebaskan. Jangan ditetapkan waktunya. Misalnya Nabi bebaskan membaca surat-surat. Membaca surat Al-Baqarah waktunya dibebaskan. Membaca surat An-Nisa waktunya dibebaskan. Jangan kita pakemkan bahwa diharuskan membaca surat An-Nisa di malam Selasa misalnya. Itu butuh dalil. Bukan masalah suratnya, tapi menetapkan, mengkhususkan waktu tersebut, Anda harus kasih dalil. Dan dalilnya harus valid. Itulah tuntunan Nabi kita SAW. Jadi sekali lagi rekan-rekan sekalian, tidak bisa hanya bermodalkan semangat. Tidak bisa hanya bermodalkan niat baik. Karena kalau hanya sekedar semangat, seharusnya orang yang sholat duhur jam 10 pahalanya lebih besar daripada orang yang sholat duhur jam 2 siang. Mana pahalanya yang lebih besar? Sholat duhur jam 10 pagi atau sholat duhur jam 2 siang? Mana pahalanya yang lebih besar? Hadirin, pertanyaannya keliru. Karena sholat duhur jam 10 pagi tidak sah. Jadi bagaimana mana yang lebih besar? Padahal kan kalau kita sorot dari kacamata semangat, harusnya sholat duhur yang jam 10 itu jauh lebih berpahala daripada sholat duhur yang jam 2 siang. Kenapa? Karena orang yang sholat duhur jam 10 itu lebih semangat. Lebih menggebu-gebu. Yang lain belum ada di masjid, dia udah sholat duhur. Muadzin belum datang, dia udah sholat duhur. Ya nggak sih? Betul nggak? Atau misalnya ya menurut antum lah, terserah menurut antum nih. Ada orang sholat maghrib jam 4 sore. Lalu rakaat pertama baca Al-Baqarah. Rakaat kedua baca Ali Imran. Selesai sholat maghrib jam 7 malam. Kira-kira pahalanya berapa? Hadirin, diskualifikasi. Ustadz, tapi dia baca Al-Baqarah loh Pak Ustadz. Rakaat kedua baca Ali Imran. Semangatnya luar biasa deh. Tapi dia kerjakan sebelum waktunya. Ini tidak sah. Kalau sholat atau ibadah hanya bermodalkan semangat, maka seharusnya orang-orang yang seperti itu mendapatkan pahala besar di sisi Allah SWT. Tapi kita sepakat itu tidak bisa terjadi. Maka marilah kita mengikuti tuntunan Nabi kita SAW. Copy paste. Tapi maksud copy paste ini bukan tidak menggunakan pikiran kita, tapi yang dimaksud adalah salin konsep Nabi lalu tempelkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sekali lagi lakukan pemetaan mana yang harus benar-benar sami'na wa ata'na dan di mana kita bisa berkreasi. Kita tahu bersama ada dua kelompok besar, ibadah akidah dan non ibadah atau yang biasa kita katakan muamalat. Oleh karena itu bukan berarti mengikuti sunnah Rasul membunuh daya kreativitas kita, bukan membunuh inovasi kita, tapi silakan berinovasi, silakan berkreasi di bidangnya, di ranahnya. Tidak semua ranah bisa kita otak-atik dan tidak setiap ranah bisa kita tuangkan ide-ide kreatif kita. Dan ini real di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu. Wallahu ta'ala bishawab. Masya Allah, mumtaz penjelasannya. Masya Allah, kita buka sesi tanya jawab. Silakan Saudara Ahmad Zarkasi. Masya Allah. Pertanyaan membeli nomor udah nunjuk ya. Oke. Nah masing ini. Sister saya langsung siap-siap aja ya, kalau misalkan sudah ada mic-nya, tolong dioper mic-nya. Berdiri mas. Yang mana? Ya. Oke. Yang pakai peci putih. Langsung pada pertanyaan ya. Dan jangan lupa nanti kita masih ada sesi tanya jawab di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi. Iya Mas Adi, silakan. Saya mau nanya Pak Ustadz, kalau misalkan di lingkungan saya nih belum kenal banget sama sunnah-sunnah kalau ibadah. Nah, saya ngikutin ibadah itu ngikutin sunnahnya Rasulullah, tapi malah ada yang bilang aliran baru Ustadz. Itu gimana Ustadz? Sama ini Ustadz, ada teman yang nanya sholatnya Rasulullah itu kayak gimana? Saya kasih bukunya, tapi dia nanya perkara niat. Di bukunya itu kan nggak boleh pakai usoli. Dia nanya, saya kasih tahu hadisnya, dalilnya,
tapi dia malah nyuruh saya buat baca kitab huwa fardu ain Ustaz, suruh mahamin itu. Masya Allah. Dua pertanyaan terima aja. kasih. Dua pertanyaan Mas Haji, terima kasih. Barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Yang pertama tadi, iya, Mas siapa tadi? Mas Haji. Makasih banyak Mas Haji. Rekan-rekan dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita berusaha mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka konsekuensi logisnya kita akan menghadapi tantangan, ujian, di antaranya di lingkungan masyarakat kita. Dan ini wajar. Yang harus kita camkan yang pertama, ini adalah ujian. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja mengucapkan keimanan mereka, mengucapkan kesetiaan mereka dengan baginda Rasul, mengungkapkan kecintaan mereka, dan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ini ujian. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, hindari perdebatan dan diskusi ilmiah. Karena kita bukan ahlinya. Sebagaimana jangan menanggapi diskusi tentang sel kanker kalau kita bukan dokter. Nggak akan nyambung. Kita bukan ustadz dan kita tidak punya background agama, maka jangan berdebat. Jangan membuka sesi diskusi ilmiah karena kita tidak punya alatnya. Dan dikhawatirkan justru kita salah bicara dan membuat masalah semakin pelik. Saran saya, tunjukkan akhlak yang mulia di lingkungan. Tunjukkan akhlak yang mulia. Dan kalau mereka ajak diskusi, ajak ke kajian kita dan pertemukan dengan ustadznya biar ustadz kita yang berdiskusi dengan mereka untuk mencari kebenaran. Tapi kalau mereka nggak terima, tetap mengikuti tuntunan Nabi dan tunjukkan akhlak yang mulia. Setelah itu, baru tugas kita mengajak mereka belajar. Jadi bukan bicara tentang setiap ibadah dibedah satu-satu, tapi ayo kita ngaji yuk, biar kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kalau gue bukan ustadznya, gue bukan ahli ilmu, gue juga baru belajar. Mendingan kita datang deh ke kajian, sehingga bisa nanya langsung dengan pakarnya. Jadi itu yang mungkin bisa dilakukan. Adapun lebih dari itu terlalu resiko buat kita sebagai orang awam. Khawatir salah gitu loh. Kita bicara panjang lebar, dong ngotot, keliru kan repot. Oleh karena itu tunjukkan akhlak yang mulia, tunjukkan semangat kita, bantu lingkungan kita, dan mereka kan menilai sendiri. Ingat loh, Nabi SAW itu diutus di usia 40 tahun. Padahal Allah mampu mengutus beliau di usia 20 tahun, di usia 21 tahun, di usia 23 tahun. Apa salah satu hikmahnya? Kata para ulama sirah, salah satu hikmahnya adalah Nabi diberikan kesempatan oleh Allah untuk membangun kepercayaan di tengah-tengah masyarakatnya. Karena tidak mungkin orang akan dengar kita kalau dia nggak percaya sama kita. Apalagi itu tadi lingkungan rumah, lingkungan keluarga yang udah tahu kartu kita dari dulu gitu loh. Ya lo saudawain gua tahu lo mabuk di mana tahun lalu kan begitu. Waktu lo sakau kan gue yang bawa ke rehab. Sekarang mau nggak dakwah inilah, itu kan repot. Jadi sekali lagi bangun kepercayaan dulu, tunjukkan bahwa kita berubah, tunjukkan kita ingin jadi orang baik, tunjukkan akhlak kita tidak sama dengan dulu, tunjukkan kita ingin masuk surga. Nanti orang-orang akan tertarik dan penasaran, mereka akan kepo kepada kita, lalu kita arahkan ke majelis ilmu. Yang kedua Ustaz, perihal membaca niat dalam son. Iya, terima kasih jazakallahu khair. Adapun melafadzkan niat saat kita sholat, maka semua orang yang belajar fikih paham terjadi perbedaan di tengah-tengah para ulama
terjadi perbedaan di tengah-tengah para ulama. Sebagian madhab Syafi'i dan sebagian madhab Abu Hanifah itu mengatakan kita boleh mengucapkan niat. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ketika terjadi perbedaan, tentu saja solusinya solusi Allah. Konsepnya konsep Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir." Jika kalian menghadapi perbedaan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi kalau kalian beriman, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau nggak beriman sih terserah gitu ya. Ini bagi orang beriman aja. Kalau merasa beriman, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada ulama-ulama kita, kepada senior-senior kita, kepada kiai-kiai kita. Ada tidak perintah mengucapkan niat di dalam Al-Quranul Karim? Lalu poin yang kedua, pernah nggak sekali aja Nabi SAW mengucapkan niat? Misalnya usolli fardhu dhuhri. Makanya simpel aja. Ketika misalnya ada teman kita mengajak kita untuk mengucapkan usolli fardhu dhuhri, pertanyaannya satu. Redaksi usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asri, usolli fardhu maghribi, usolli fardhu isya'i, itu bisa dicek dalam hadis riwayat siapa. Karena semua bacaan sholat itu ada hadisnya. Ketika kita baca Allahu Akbar, itu ada hadisnya. Ketika kita baca wajjahtu wajahiyya, ada hadisnya. Ketika kita baca Allahumma ba'id baini wa baina, ada hadisnya. Ketika kita baca Al-Fatihah, ada hadisnya. Ketika kita baca Allahu Akbar ketika ruku, ada hadisnya. Ketika kita baca Subhana rabbiyal azim, itu ada hadisnya. Atau subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, itu juga ada hadisnya. Ketika kita ucapkan sami Allahu liman hamidah, itu ada hadisnya. Lalu kita baca Rabbana walakal hamdu, itu ada hadisnya. Lalu kita Allahu Akbar untuk sujud, ada hadisnya. Ketika sujud kita baca subhana rabbiyal a'la, itu hadisnya. Kembali kepada pertanyaan di atas, usolli fardhu dhuhri, hadisnya bisa dicek di dalam riwayat apa? Itu simpel. Kalau ada hadisnya sami'na wa ata'na. Kita belajar agama bukan menang-menangan. Bukan menunjukkan bahwa kajian kita yang paling hebat di hadapan yang lain. Kita ingin cari kebenaran. Kita ingin masuk surga. Kita ingin amalkan surat An-Nisa ayat 59. Kita nggak ingin nyinggung siapapun. Karena kita pahami ilmu kita jauh di bawah para senior kita, para ulama-ulama kita dan seterusnya. Namun, sekali lagi terjadi perbedaan di tengah-tengah para ulama. Seperti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Dan ketika terjadi perbedaan, Allah perintahkan kita untuk kembalikan kepada kepada Allah dan Rasulnya dalam surat An-Nisa 59. Tanpa menjatuhkan siapapun. Dan tidak ada dalil dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi mengucapkan hal tersebut. Oleh karena itu, tanpa mengurangi rasa hormat kita, Allah Ta'ala alam, yang kuat adalah penjelasan Imam Ahmad dan para ulama yang lain, niat itu ada di dalam hati dan tidak diucapkan. Allah Ta'ala misalkan. Barakallahu fiik Ustaz. Terima kasih. Oke Mas Syekh. Untuk Brother Set, kalau bisa jangan turun dulu ya. Sebelum sister saya sudah ada penanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, nama saya Dira. Saya mau bertanya seputar tentang perayaan Maulid Nabi yang akhir-akhir ini cukup ramai dibicarakan. Ada dua pendapat, ada yang membolehkan, ada juga yang tidak. Yang membolehkan punya alasan bahwa pada saat itu Nabi Muhammad tidak melakukan karena beliau masih hidup. Tidak mungkin beliau memuji-muji dirinya sendiri atau menteladani dirinya sendiri. Jadi makanya tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad sehingga itu boleh dilakukan. Bagaimana menjelaskan hal tersebut? Yang kedua, bagaimana hukumnya terkait nasyid atau film-film bertema agama atau film-film yang menceritakan tentang keteladanan nabi-nabi kita, apakah hal tersebut dibolehkan? Tadi Pak Ustadz bilang kan kalau yang ibadah harus ada dalilnya, sedangkan ini dalam momen untuk pembelajaran, apakah hal tersebut dibolehkan? Dan untuk mengingatkan supaya kita mungkin mengingat dosa dan sebagainya gitu, untuk nasyid dan lain-lain. Terima kasih. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dira. Ya, terima kasih jazakallah kepada Mbak Dira yang bertanya. Dua pertanyaannya
Jawabannya panjang-panjang semua dan kita nggak punya waktu karena saya ingin closing dengan beberapa hal. Maka kita jawab pertanyaan pertama saja. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua tahu masalah ini, masalah yang diperbincangkan khususnya di abad pertengahan. Kita tahu ulama besar kita seperti Al-Imam Suyuti menyatakan diperbolehkan, Al-Hafidz Ibnu Hajar pun juga cenderung membolehkan, dan ulama-ulama yang lain. Di samping sebagian ulama sebagaimana yang kita tahu ada yang berpendapat sebaliknya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali hendaknya masalah ilmiah dibicarakan secara ilmiah. Itu poin yang pertama. Dan menggunakan adab ilmiah. Jangan menggunakan bahasa provokasi atau menjatuhkan saudara kita. Karena ini masalah ilmiah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi ke An-Nisa 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Jika terjadi perbedaan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, Allah mengajak kita mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Sekarang tinggal dicek saja, Al-Quran ada di hadapan kita. Ada tidak masalah ini di dalam Al-Quran? Jawabannya tidak ada. Lalu yang kedua, kembalikanlah kepada tuntunan Nabi SAW. Nabi 23 tahun menjadi seorang utusan Allah sebelum beliau meninggal dunia. Apakah beliau merayakan? Jawabannya, kita tahu bersama, buku sirah ada di hadapan kita, buku hadis-hadis Nabi ada di hadapan kita. Dan jawabannya adalah beliau tidak pernah melakukan hal tersebut. Lalu yang ketiga, mungkin beliau karena ketawaduan nggak mungkin lah melakukan itu untuk diri beliau sendiri. Oke, kita tanya kepada hadirin sekalian, siapa yang sangat mencintai beliau? Orang zaman sekarang atau Fatimah anak beliau? Atau Hasan Hussein cucu beliau? Atau Abu Bakar As-Siddiq sahabat nomor 1 beliau sekaligus mertua beliau? Atau Umar menantu beliau? Umar adalah mertua beliau, atau Uthman mantu beliau. Dan tidak ada satupun dari mereka melakukan hal tersebut, baik ketika beliau masih hidup maupun ketika beliau wafat. Makanya Hudzaifah bin Yaman dan atau Mu'adz bin Jabal atau para ulama lain, kullu ibadatin la yata'abbaduha as-sahaba fala ta'abbaduha. Setiap ibadah yang tidak dilakukan oleh para sahabat, jangan kalian lakukan. Karena kalian tidak lebih hebat dari mereka. Kalian tidak lebih semangat daripada mereka. Kalian tidak lebih cinta daripada mereka. Hadirin, ini kan sebuah tanda tanya besar. Mengapa Nabi tidak pernah mewasiatkan kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabat terdekatnya? Dan kalaupun Nabi tidak wasiatkan, kenapa tidak ada inisiatif untuk menyelenggarakannya? Tidak ada sama sekali. Dan hadirin yang dirahmati, kalau kita baca buku sirah, maka akan terjadi perbedaan tentang kapan Nabi SAW dilahirkan. Bahkan jangankan tanggal, bulannya pun diperdebatkan. Ada yang mengatakan di bulan Ramadan. Jadi Rabiul Awal bukan satu suara. Mohon maaf, saya nggak sangat silau. Jadi Rabiul Awal bukan satu suara. Ada yang menyatakan, kalau silakan buku sirah ada di hadapan kita. Ada yang mengatakan bulan Ramadan dan ada yang mengatakan bulan yang lain. Yang mengatakan Rabiul Awal pun itu tidak satu suara juga. Ada yang mengatakan tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 dan seterusnya. Saya ingin bertanya kepada hadirin, kalau dirayakan mungkin nggak terjadi perbedaan? Nggak mungkin. Sebagaimana rakyat Indonesia tidak pernah berbeda tentang masalah hari kemerdekaannya. Kenapa? Karena setiap tahun dirayakan. Ini menunjukkan nggak pernah dirayakan. Karena nggak mungkin terjadi perbedaan. Dan hadirin, Nabi SAW lahir tahun berapa? Tahun gajah atau 571 Masehi. Lalu di bulan apa? Di bulan Rabiul Awal. Sebagaimana pendapat yang rajih. Di hari apa? Di hari Senin. Coba antum cek nanti 571 hari Senin Rabiul Awal itu jatuh pada tanggal berapa? Dan cocokkan dengan yang dilakukan di negeri ini atau di negeri-negeri yang lain.
Itu PR antum. Lalu poin yang berikutnya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan alaikum bisunnati, wajib atas kalian mengikuti sunnahku, wa sunnatil khulafair rasyidin mahdin min ba'di, dan mengikuti tuntunan para khulafair rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Maka silakan kita lihat apakah mereka melakukannya atau tidak. Karena itu yang diperintahkan oleh kita. Itu yang diperintahkan oleh kita. Lalu ijma' para ulama, kita semua sepakat dalam ilmu usul fikih itu ada kata-kata ijma', kan itu kan Al-Qur'an, hadits, ijma' dan qiyas. Dan ulama usul fikih mengatakan bahwa ijma' itu setelah Nabi wafat. Nah, coba lihat di generasi pertama ketika Nabi wafat, ada tidak perayaan tersebut? Jawabannya tidak ada. Maka dalam ilmu usul fikih kita bisa tarik sebuah kesimpulan, sahabat ijma' bahwa itu tidak dilakukan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan silakan cek kembali di masa siapa hal itu dilakukan. Jadi banyak sekali faktor-faktor tentang masalah ini. Namun yang saya ingin ingatkan, hendaklah bicara masalah ini dengan adab. Saling menasehati satu dengan yang lain. At-tawasu bil haq wa tawasi bis sabr. Jangan dengan emosi, jangan dengan bahasa menjatuhkan. Ingat, berpegang teguh dengan sunnah Nabi itu harus, dan salah satu sunnah Nabi adalah berkasih sayang dengan kaum muslimin. Salah satu sunnah Nabi adalah ruhama'u bainahum, surat Al-Fatah ayat terakhir. Kadang-kadang karena saking semangat membahas masalah-masalah seperti ini, kita lupa sunnah-sunnah Nabi yang lain. Padahal itu ditetapkan dalam Al-Quran, dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Salah satu sunnah Nabi adalah berkata lemah lembut dengan sesama kaum muslimin. Salah satu sunnah Nabi SAW adalah menyayangi kaum muslimin. Salah satu sunnah Nabi SAW adalah kalau mengkoreksi saudara kita, koreksi membangun, bukan menjatuhkan. Ini yang kadang-kadang lupa kita lakukan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Coba deh, saya ingin tanya. Ketika seorang pasien divonis oleh dokternya, mohon maaf, kanker paru-paru stadium 4. Kira-kira berapa persen pasien yang marah sama dokter? Dokter hati-hati ya, jangan suka memvonis ya. Berapa persen yang marah? Sedikit. Yang nggak puas pun biasanya nggak marah langsung, tapi dia second opinion, ya nggak sih? Ya kan, mayoritas nggak marah. Padahal tuh divonis loh, divonis mati. Anda akan mati 3 bulan lagi. Itu kalau bahasa kasarnya. Tapi kenapa dia nggak marah? Jawabannya adalah karena dia yakin dokter ada di tim dia. Dokter mensupport dia. Dokter ada di pihak dia. Dokter memvonis itu bukan ingin menjatuhkan dia. Tapi dokter sedang menjelaskan realita yang terjadi. Dan dokter ada di pihak dia. Nah, ini yang hilang di tengah-tengah umat Islam. Hadirin, kalau saudara kita menangkap pesan bahwa kita ada di pihaknya, insya Allah ketersinggungan itu bisa kita minimalisasikan. Tapi kenapa gara-gara 1-2 masalah akhirnya ribut, akhirnya berantem, akhirnya main gontok-gontokan? Karena semua atau banyak, saya nggak katakan semua, banyak sekali pihak-pihak yang betul-betul objektif dalam masalah ini. Tapi sebagian kita itu tidak membawa pesan pertolongan ketika mengkritik saudaranya, tidak membawa pesan kasih sayang ketika menyalahkan saudaranya, tetapi membawa pesan keangkuhan, kehebatan, maka nggak akan efektif. Hadirin, menyalahkan yang salah itu biasa, dan kita sudah lakukan itu, iya nggak sih? Benar nggak sih menyalahkan yang salah itu biasa? Dalam kehidupan kita terbiasa. Kenapa kalau masalah ibadah, masalah agama tuh sensi banget? Coba kita lihat sosmed kita. Karena itu tadi, tidak digunakan dengan adab ilmiah. Bahas masalah ilmiah, bahas dengan bahasa ilmiah. Karena sekali lagi, menyalahkan yang salah itu nggak bisa dibantah. Saya ingin tanya, antum punya anak tidak? Belum ya? Oke. Cucu juga belum, oke. Ya nggak masalah. Misalnya kita punya anak lah. Kita punya anak ikut pelajaran matematik sama seorang guru. Lalu anaknya dikasih PR sama gurunya. 1 tambah 1, 2 tambah 2, 3 tambah 3, 4 tambah 4. 1 tambah 1,
Dijawab sama anak kita 3, 2 tambah 2 5, 3 tambah 3 7. Lalu dilihat sama gurunya, 1 tambah 1 3, 2 tambah 2 5, 3 tambah 3 7. Pas gurunya mau menyalahkan, dia ingat, oh iya, sesama umat Islam jangan saling menyalahkan. Akhirnya dibetulin semua, betul. Saya ingin tanya, begitu anak kita dapat nilai tersebut, dapat nilai 100, terus dia dengan bangganya dia ke kita, Papa aku dapat nilai 100, Mama aku dapat nilai 100, ini PR pertamaku. Lalu kita coba Papa lihat, kita lihat 1 tambah 1 3 dibetulin, 2 tambah 2 5 dibetulin, 3 tambah 3 7 dibetulin. Kira-kira kita terharu gak sama gurunya? Kita ngamuk, kita marah. Lalu kita datangin gurunya, Bapak jangan main-main Pak. Loh kenapa? Ini anak saya salah, kenapa gak disalahin? Kenapa dibenerin? Kan bagus. Tapi salahkan dong, gak bisa. Sesama umat Islam jangan saling menyalahkan. Kira-kira kita gimana? Kita akan lapor ke kepala sekolah. Karena kalau konsep ini yang diterapkan, maka itu sama saja membodohi anak kita. Betul gak sih? Kalau saya salah mau diluruskan ya. Kan itu Pak. Tapi minta kalau salahkan anak saya dengan adab, jangan dibodoh-bodohkan. Dengan santun, dengan membimbing, dengan memposisikan diri ada di sisinya. Jangan anak saya ditertawakan. Kan itu konsepnya. Kenapa kita bisa pahami konsep ini dalam kehidupan, tapi sensi sekali kalau udah bicara tentang ibadah, kalau sudah bicara dengan akidah. Hadirin sekalian, kita nggak akan maju kalau nggak ada yang mengkritik kita. Kita nggak akan bisa sukses kalau tidak pernah disalahkan orang. Dan begitu juga. Maka sekali lagi ketika kita membuka masalah seperti ini, kita harus siapkan dan buka dada kita seluas-luasnya. Dan bicaralah ilmiah, objektivitas itu mahal. Terus yang ketiga, gunakan bahasa ilmiah. Jangan bahasa preman pasar yang digunakan. Ada sebuah konsep dalam dunia ilmu, al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu membuat sesama penuntut ilmu saling menyayangi, sesama majelis taklim saling menyayangi, sesama umat Islam saling menyayangi, bukan saling menjatuhkan dan saling menghancurkan, saling menyalahkan. Apabila itu salah itu biasa. Buka pintu diskusi dan saling membawakan dalil dengan adab, dengan kesantunan, dan itu yang terjadi di dunia para ulama. Dan ini yang disayangkan, banyak terjadi kesalahan di tengah-tengah kita. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu yang ingin saya sampaikan, dan saya closing dengan ketika kita berusaha mengikuti tuntunan Nabi SAW, lalu kita melihat saudara kita atau teman kita atau lingkungan kita belum mengikuti sunnah Nabi SAW, maka sekali lagi salah satu sunnah Nabi adalah menyayangi umat Islam. Salah satu sunnah Nabi adalah bijak dalam menyikapi umat Islam. Salah satu sunnah Nabi adalah memberikan uzur. Memberikan uzur apa? Uzur artinya apa? Uzur artinya apa sih? Tua ya? Gue udah uzur nih, artinya gue udah tua gitu ya. Enggak. Uzur tuh artinya memaklumi lah. Artinya mungkin belum tahu, mungkin belum belajar, mungkin masih harus ini lagi. Jadi jangan gampang memvonis, jangan gampang menghancurkan, jangan merasa diri besar. Hadirin yang dirahmati. Dan ketika kita melihat saudara kita belum tidak mengikuti sunnah Nabi, jangan merasa paling suci. Bisa jadi dia tidak mengikuti sunnah Nabi di ibadah tersebut. Tapi bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lain? Bisa jadi kita kalah kalau sudah diakumulasi. Bisa jadi kita kalah kalau sudah digabungkan. Kan dia kan salah satu. Nanti kan di hari kiamat dihisab sama Allah. Belum tentu kita menang melawan dia. Maka tawadhu'lah. Merasa diri kecil, merasa diri rendah, merasa diri baru belajar beberapa hal, dan kita harus belajar terus. Lihat bagaimana penjelasan para ulama kita. Para ulama kita kalau melihat seseorang yang lebih tua darinya, maka dia mengatakan berarti bapak ini lebih banyak ibadah daripada saya, lebih mulia daripada saya. Tapi ketika dia melihat teman-teman yang lebih muda, maka dia katakan berarti mas ini itu dosanya lebih sedikit daripada saya. Kan gitu kan, lebih muda kan lebih sedikit dosa, maka dia lebih mulia daripada saya. Hadirin, ingat bahwa ilmu itu membuat kita semakin menunduk. Ilmu itu membuat kita semakin merendah di hadapan Allah, lalu rendah hati di hadapan manusia. Bukan membuat kita semakin congkak, menjatuhkan orang lain, menjelek-jelekan orang lain. Kalau salah, luruskan dengan adab, luruskan dengan akhlak.
Tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling memberikan nasihatlah dalam kondisi kesabaran dan al-haq atau kebenaran. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih jazakallahu khairan dan jazakallahu khairan. Ya, semoga majelis ini bisa istiqomah sampai Allah mentakdirkannya, dan semoga rekan-rekan sekalian tetap rajin mengkaji dan menghidupi dan memakmurkan masjid-masjid Allah, dan terus datang ke majelis ilmu baik di Al-Azhar atau di tempat-tempat yang lain, dan belajar terus dan ngumpul terus di Rabu malam ini siapapun ustadznya selama mengajarkan sunnah Nabi kita SAW. Terima kasih banyak kepada DKM dan Asia sekali lagi, dan rekan-rekan sekalian yang sudah istiqomah bertahan sampai cukup lama kita di sini, dan ini rekor jam 9:30, dan semoga kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terima kasih kepada dua host kita, Fani dan Atmor, yang setia menemani kita, dan juga kru Rabbanians Asia dan DKM. Ini saja yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.